Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Rangkah 7 Surabaya rahimahullah, kepada sesepuh serta bunyai, di sini ada bunyai saya Bu, bunyai Haja Muinatun. Beliau ini senior saya di Fiat Bu, ya. Jadi orang-orang Fiat itu dikader untuk menjadi generasi-generasi pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah. Kepada pimpinan cabang Aisyah Tambak Sari beserta jajarannya, Ibu Haja Erawati rahimahumullah, serta ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah secabang Tambak Sari rahimahumullah, serta teman-teman sejawat kami dari pimpinan daerah Aisyah Surabaya, serta ibu-ibu pengajian, jamaah pengajian PCA Tambak Sari yang Masya Allah luar biasa, tabarakallah. Saya lihat judulnya itu sudah terpesona, ya, dalam hati saya. Sopo sehingga judul ini cek keren nih. Oh pantes ya. Iki nek gak wong militan gak katene gak judul kayak ngene iki ya. Ibu-ibu rahimahullah, ini judul yang luar biasa pertama yang membuat saya terperanjat dan terpesona. Yang kedua, saya terpesona ketika hadir saya melihat Bu Nini pakai seragam nasional. Loh, Bu, kok pakai seragam nasional, Bu? Ada rapat pimpinan tak, Bu? Atau ada apa, musyawarah apa? Tidak ada, ini instruksi PCA-nya. Masya Allah, saking semangatnya, sesuai dengan judulnya, Allahu Akbar, sampai pakai seragam nasional. Ya, luar biasa ini ibu-ibu rahimahullah. Ibu-ibu rahimahullah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh mubarakah ini. Ibu-ibu berkenan, bersemangat dengan girah yang luar biasa menghadiri majelis ilmu ini, majelis taklim ini, atau pengajian. Kalau Aisyah itu khasnya dengan kata pengajian. Ibu, insya Allah saya melihat wajah-wajah panjenengan itu wajah orang-orang militan. Apa itu Bu militan? Apa itu Bu militan? Militan itu adalah orang-orang yang memiliki karakter proaktif, semangat, dinamis,
di jalan Allah tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal upah, tanpa mengenal putus asa. Itu orang-orang militan. Ibu-ibu rahimakumullah, semoga langkah panjenengan semua ke majelis ini mendapat rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahmatullah, pertama izinkan saya berta'aruf dulu. Kalau tak kenal maka tak sayang. Ada sebagian yang sudah kenal, ada yang belum. Kita kenalan dulu. Nama saya Eti Sunanti. Biasanya kalau Titi itu orang mana, Bu? Jawa Barat ya. Tapi saya asli Kudus. Saya sekampung dengan Profesor Abdul Mukti, Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sekarang atas izin Allah menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Jadi Ibu, kenapa kok ada sunannya? Rumah bapak saya dekatnya makam Sunan Kudus. Ibu saya di Demak dekatnya makam Sunan Kalijogo. Gawe denger ono Sunani Eti Sunanti. Su iku akeh, nanti akeh sing ngenteni. Alhamdulillah saya dienteni wong Tambak Sari. Nggih. Ibu-ibu rahimakumullah, atas izin Allah saya periode 2022-2027 menjadi ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Jadi Bu, sekarang periode ini ditambah ketarjihan. Kalau periode sebelumnya hanya majelis tabligh saja. Kalau di PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah itu dipisah. Majelis tabligh ada sendiri, majelis tarjih dan tajdid ada sendiri. Ibu-ibu rahimakumullah, baik, sekarang kita akan ngaji tentang judul atau tema yang diberikan pada hari ini. Bu, gelorakan. Gelorakan apa, Bu? Dakwah ibadah untuk ketahanan keluarga. Bu, geloran itu artinya apa, Bu? Oh gitu. Jadi gelora itu Bu, asal katanya itu adalah ombak yang sangat dahsyat. Itu gelora, ombak di lautan yang sangat dahsyat, sangat hebat. Kemudian secara makna itu diartikan sebuah gerakan yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Gerakan, Bu. Jadi sebuah gerakan. Ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang Aisyah itu bukan anggota majelis taklim. Itu kata Ibu Rukmini Amar, ketua pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Tapi ibu-ibu Aisyah itu adalah seorang muharrik. Apa itu? Penggerak. Jadi bukan majelis taklim aja, Bu. Jadi kalau orang-orang majelis taklim itu datang pengajian, nggih, terus kali ngantuk-ngantuk, terus make angsal konsumsi, nggih, wis mulai ya wis mari, tidak ada tanggung jawab terhadap dirinya, Allah dan umat, itu tidak ada. Tapi kalau muharrik itu memiliki kemampuan, memiliki kemauan untuk menggerakkan sesuatu. Itu namanya muharrik. Nah, itu orang-orang Aisyah itu mempunyai karakter seperti itu. Ibu-ibu rahimakumullah, nanti
tema ini akan kita bahas menjadi 2 bab atau 2 bagian. Pertama secara makna, yang kedua strateginya. Ya. Secara makna ya, gelorakan berarti itu kata perintah, Bu. Nggih. Jadi kita itu diperintahkan. Siapa yang merintahkan? Tentu bukan sekadar yang membuat judul ini, tetapi yang merintahkan adalah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah itu adalah sebuah ajaan, mengajak orang lain. Diajak kemana, Bu? Ke jalan Allah. Surat An-Nahl ayat 125. Ini ayatnya orang Fiat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Surat An-Nahl ayat 125. Wahai manusia semuanya, ajaklah. Siapa yang diajak? Manusia. Kemana? Ke jalan Rabbmu, ke jalan Tuhanmu. Dengan apa? Dengan hikmah, dengan teladan, dengan contoh. Dados, Bu, nek panjenengan mek ngongkoni anake tok tapi gak ngekeki contoh, kinten-kinten yak napa, Bu? Gak ngefek. Ibu iku ngomong tok tapi gak nglakoni, gitu, Bu ya. Jadi harus dengan contoh teladan. Ya. Yang kedua, mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan tidak akan kita bahas karena yang kita bahas di bil hikmahnya ini. Baik, Ibu. Kemudian gelorakan dakwah ibadah. Sekarang ibadah, Bu. Bu, saya mau tanya. Ibu, ngapunten ya, karena ini ibu-ibu ya. Biar agak rileks ya. Ngapunten. Ibu, misalnya nih ya, BH-ne wis elek. BH, Bu. Wis pedhot, wis dipeniteni. Molor modot ngono. Terus manten ngoten jenengan punya niat untuk membeli BH baru. Membeli BH itu ibadah atau bukan? Ibadah. Serius? Sekarang anak-anak senengannya apa, Bu? HP-an. HP-an, terus apa lagi? Anak-anak sukanya apa, Bu? Bermain ya. Bermain, main HP juga bermain ya. Taruhlah bermain. Bermain itu ibadah napa mboten? Mboten. Mboten. Ibu-ibu melampah-melampah ten pantai Kenjeran. Terus manten ngoten wonten bandulan nganggur. Jenengan bandulan. Bu, pompong gak ono sing numpaki rek tak tumpakane. Ambek silir-silir ngantuk-ngantuk enake rek bandulan ngeten. Ibadah napa mboten? Napa? Ono sing ragu-ragu, ono sing mboten. Ono sing ibadah. Ibu suka jajan? Anak-anak suka jajan nggih? Ibu suka jajan? Suka andok napa, Bu? Bakso. Napa malih, Bu?
soto, rawon. Rawon sing enak ten pundi, Bu? Iso jate ana sing jenenge setan ngono, Bu. Iku nek gak dilabeli MUI halal itu ya, haram karena menggunakan nama-nama yang buruk. Anda jajan ibadah napa mboten? Ibadah. Anak-anak jajan niku ibadah. Mulai bingung, mulai goyah. Bu, Allah memerintahkan kita hidup di dunia ini untuk apa, Bu? Ibadah. Ayat yang masyhur panjenengan hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bu, yang namanya beribadah berarti kita mulai lahir dari rahim ibu kita sampai kita akhir hayat itu ibadah. 24 jam seumur hidup kita dikali seumur hidup kita itu adalah ibadah. Sekarang mengapa Ustazah itu ada orang sholat tapi dia terkena hutang pinjol, terkena judi online? Ustazah itu kenapa? Dia sholat tapi dia mensodomi santrinya. Ustazah kenapa? Orang itu sholat tapi dia mengambil hak orang lain. Ibu-ibu rahmatullah, saya konselor keluarga, Bu, bersertifikat PBA Jawa Timur. Jadi ada banyak ibu-ibu sholat, mohon maaf, dokter niki lak nggih pinter sih, Bu. Kepala instansi pemerintahan di rumah punya klinik. Ngono iku bengi sik dinas nduk klinike kon cone. Dia didatangkan ke saya karena apa? Karena keluarganya tidak bisa menghentikan dia untuk melakukan bunuh diri. Bunuh diri, Bu. Anaknya sekolah di SD Muhammadiyah Favorit semua. Apa dia tidak pakai jilbab, Ustaz? Oh, pakai jilbab. Pakai kaos kaki juga. Dia tidak sholat. Oh, rajin sholat. Bahkan sholat duha. Setiap mau berangkat sholat duha. Kalau malam juga sholat tahajud, terus berdoa menangis kepada Allah. Tapi dia tidak bisa menghentikan keinginan untuk bunuh diri berkali-kali. Karena apa? Ternyata usut punya usut, banyak orang muslimin ataupun muslimah tidak memiliki konsep ibadah yang benar. Dia menganggap bahwa ibadah itu adalah ibadah ritual saja. Selepas itu bukan ibadah. Ibu, dalam kitab Baitul Arqam, pimpinan pusat Aisyah atau pimpinan pusat Muhammadiyah, ada bab namanya Al-Masailul Khams, masalah yang 5. Satu diantaranya adalah ibadah. Jadi ini makna ini harus difahami betul supaya kita tidak memiliki konsep yang salah terhadap ibadah. Ibu-ibu rahimahullah, ibadah
dalam bab Al-Masailul Khams itu ada 2, Bu. Kalau istilah fikih di kitab-kitab fikih biasanya lazim menggunakan kata mardhah dan ghairu mardhah. Ya. Kalau dalam kitab Baitul Arqam Muhammadiyah menggunakan dibagi 2, al-khas dan al-am. Ibadah khusus dan ibadah umum. Apa bedanya ibadah khusus dan ibadah umum? Kalau ibadah khusus harus sesuai dengan syariat agama Allah. Kalau ibadah umum tidak boleh melanggar syariat. Jadi kalau ibadah khusus harus sesuai syariat, kalau ibadah umum tidak boleh melanggar syariat. Apapun boleh dilakukan asal tidak melanggar syariat, itu ibadah. Tapi dengan catatan baik ibadah khusus atau ibadah umum harus sama-sama terikat dengan minimal 4 kaidah ini, Bu. Ibadah itu harus ada 4 kaidahnya ini. 1. Terikat dengan apa seseorang dikatakan beribadah, baik ibadah khusus atau ibadah umum? 1, terikat dengan niat. Niat, Bu. Niatnya apa, Bu? Lillahi ta'ala, karena Allah. Harus ikhlas lillahi ta'ala, tidak boleh isyrak. Isyrak itu apa? Bercampur dengan yang lain. Jadi bukan karena Allah tapi karena makhluk, karena sungkan, karena pakewo, karena takut diintimidasi misalnya. Bukan karena itu, tapi benar-benar lillahi ta'ala, sehingga kita itu mempunyai apa, Bu? Mempunyai energi, mempunyai power yang luar biasa karena memang betul-betul apa, Bu? Niatnya karena Allah. Jadi misalnya berangkat pengajian seperti ini, gak ono sing nyangoni, yo sangue dewe. Mas yo gak disangoni ketua PCA nih, aku budal dewe, gak sanguku dewe, karena ikhlas, karena Allah. Mau gak budal aku, nek dikei ono sing kayak sangu ya aku budal. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan levelnya orang siap. Ya. Atau karena sungkan, karena takut misalnya, enggak ada itu. Ya. Yang kedua, terikat dengan apa ibadah itu? Dengan waktu. Jadi, Bu, Islam itu mempunyai batasan. Itu fitrah manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, tidak ada batasan, itu tidak boleh. Harus ada batasan. Baik ibadah khusus atau ibadah umum, itu harus ada batasan. Batasan apa? Waktu. Ibadah khusus ada batasan waktu, Bu? Ada. Salat subuh jam pinten? Jam 4. Kalau Muhammadiyah ditambah lagi menitnya ya. Yang masjid-masjid umum sudah salam, zikirnya sudah selesai, baru kita qomat. Ya. Kemudian ada yang salat subuh jam 7. Apakah itu sudah termasuk salat subuh? Boten. Salat duha. Takbiran sekarang. Takbiran itu ibadah apa, Bu? Ibadah khusus, ya. Takbiran itu ibadah khusus. Diikat dengan waktu napa mboten? Kalau takbiran Idul Fitri mulai kapan sampai kapan? Mulai salam itu jamaah maghrib sampai besok pagi setelah khutbah
id dilafatkan khotib. Selesai itu ibu pulang, wis gak usah takbiran maneh. Wis mari. Kalau Idul Adha sampai hari tasrik. Loh, kok ono masjid takbiran Idul Fitri sampai seminggu? Ben mari salat fardu takbiran. Setelah ditanya, kenapa? Wapik kok takbiran menyebut asma Allah. Asal napa mboten, Bu? Enggak boleh, Bu. Di kampung saya itu ada salah satu musola takbirannya lho iki Idul Fitri kok sampai seminggu. Terus gitu, enggak ada yang mengingatkan. Akhirnya ketika majelis taklim baru saya terangkan hal ini baru mereka tahu. Iya ini itu takbiran sampai suwi gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada batasan waktu. Sama ibadah umum juga harus ada batasan waktu. Ibu-ibu pengajian Aisyah ini ibadah apa? Umum. Dibatasi waktu napa mboten? Iya, sampai jam berapa ini? Undangan jam 8. Sampai selesai jam pinten? 10, 11 lah ya maksimal. Terus mari ngono sing teko mari duhur. Wis gak kuman konsumsi wis gak ono wong. Karena dibatasi waktu. Kemudian ibadah yang ketiga harus dibatasi dengan tempat. Baik ibadah khusus atau ibadah umum dibatasi dengan tempat. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kalau misalnya haji misalnya, tawafnya di mana, Bu? Mengelilingi Ka'bah. Loh kok enten tiyang barang siapa berangkat ke Gunung Kawi ke 9 kali sama dengan haji. Nah ini namanya kalau pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengatakan splinter group. Apa itu? Aliran sesat. Ya. Jadi dia apa, Bu? Menyamakan tempat yang lain setara dengan tempat yang disyariatkan agama Allah, itu sesat, tidak boleh. Jadi harus ada batasan tempat. Pengajian PCA Tambak Sari di Masjid Al-Hikmah berarti ini di dalamnya. Lah kok mono-mono ibu-ibu gelar lo jalan kenjeran, longgo, melenik dewe misalnya. Ya akhirnya apa, Bu? Ya menjadi sesuatu yang tidak benar. Karena apa? Tidak sesuai dengan tempatnya. Yang keempat harus dibatasi dengan kaifiyah atau tata cara. Jadi ibadah baik khusus atau umum harus ada tata caranya. Ibadah khusus sholat ada tata caranya. Ibadah umum jenengan damel pastel nggih enten tata caranya. Nggih. Misalnya niat, ya Allah saya niat ya Allah buat pastel. Untuk kapan? Untuk pengajian hari Ahad. Sabtu ya Allah saya mempersiapkan belanja. Ternyata jenengan ten pasar tumbas godhong, tumbas pisang, tepung beras, santen. Berarti niki kaifiyah napa, Bu? Damel nogo sari yo gak tepak, Bu. Jadi semua itu ada tata caranya. Ibu-ibu rahimakumullah, kenapa ini penting? Maka ibu setelah ibunya punya konsep yang benar bahwa 24 jam kehidupan kita adalah ibadah, maka konsep ini bisa diterapkan untuk anak-anak panjenengan ya, bahwa apapun yang kalian lakukan adalah ibadah. Ketika anak megang gadget, nah ibadah tidak melarang. Umi, ibu, bunda, mama, mami tidak melarang kamu memegang HP.
Tapi sudahkah kamu beribadah kepada Allah ketika memegang HP? Santri saya, Bu, saya terangkan ini. Mi, bermain kok ibadah sih, Mi? Oh, berarti nek sholat ambil bal-balan ngono ta, Mi? Oh, mayak kon. Karena apa? Belum punya konsep ibadah yang benar. Ketika ibu berbelanja, ibu harus mempunyai konsep ibadah. Suami bekerja harus mempunyai konsep ibadah. Ya, jadi, nak, jajan nak, kamu ibadah nak. Gimana caranya ibadah? Satu, niat karena Allah. Oh, niatmu itu mau jajan, tidak apa-apa. Boleh dikembangkan, niatnya ditambah. Anak saya, Bu, yang kecil, Umi, aku minta uang, Mi. Buat apa? Jajan, Mi, ibadah, Mi. Loh, kok bisa ibadah? Aku ngekek rezeki Pak Lie, Mi. Sedekah, Mi, gitu ya. Boleh ditambahkan kayak gitu, boleh. Jadi apa, Bu? Dia hati-hati, gak asal jajan gitu ya. Apa? Terus apa yang dibeli? Menyehatkan tubuhmu enggak? Baik enggak untuk dirimu? Halalan thayyibah enggak? Jadi harus punya konsep ibadah dalam kehidupan kita. Ya. Kalau konsep itu sudah dimiliki, insya Allah ketika dia akan melakukan sesuatu ibadah enggak sih, Ki? Aku utang pinjol ibadah enggak sih, Ki? Oh enggak. Ternyata ini haram. Tidak sesuai dengan kaifiah Islam, maka dia akan merijet, akan menolak, ya. Aku ikhtilat bercampur dengan orang-orang bukan mahram, misalnya bekerja ya, Bu, ya, di luar rumah. Ibadah enggak sih, Ki? Oh jangan-jangan, aku harus menjaga diri. Seperti itu, Ibu. Ya. Nah, kemudian untuk ketahanan keluarga. Apa itu, Bu, ketahanan? Ketahanan itu apa, Bu? Apa, Bu, ketahanan itu? Siapa yang tahu, angkat tangan. Apa itu ketahanan? Apa, Bu? Benteng ya? Boleh. Apa lagi? Kekuatan untuk mempertahankan. Apa, Bu? Ya, jadi bertahan, Bu. Supaya apa? Tidak hancur, tidak rapuh, tidak jatuh, tidak nyungsep, gitu, Bu, ya. Tidak hancur, kita punya kekuatan diri, ya. Itu ketahanan, kita bisa bertahan. Kalau secara fisik misalnya kesehatan, kalau panjenengan imunnya bagus, orang pada flu, jenengan kuat sendiri, tidak flu. Semua ya di kampung misalnya hobi misalnya adu ayam misalnya, adu jago misalnya. Karena keluarga tersebut punya ketahanan, maka dia tidak mau melakukan maksiat tersebut. Karena dia punya ketahanan. Baik, ibu-ibu rahimakumullah. Maka bagaimana Ustazah sekarang konsepnya menggelorakan dakwah ibadah untuk ketahanan keluarga? Caranya bagaimana, Bu? Dari kata per kata yang sudah saya sampaikan. Angkat tangan yang bagian belakang. Saya mau berdiri aja ya. Saya ingin melihat yang di belakang. Baik, Ibu rahimakumullah. Sekarang kita berbicara tentang strateginya. Bagaimana, Bu, caranya menggelorakan dakwah ibadah untuk ketahanan keluarga? Angkat tangan, Bu. Ya, baik, Bu Nini.
Ya boleh. Ada lagi Bu. Sekarang kita bicara tentang strateginya. Jadi katanya Bu Nini mengajak ibu-ibu untuk taklim, untuk ikut Aisyah agar mendapatkan ilmu supaya bisa mengajarkan ilmunya ke keluarganya. Baik Ibu, ada lagi? Strategi Bu, sekarang tata caranya Bu. Iya Bu. Kalau kita setelah mendapatkan kajian dari pengajian seperti ini, sampai di rumah kita ceritakan ke anak suami. Iya. Oh gitu Bu. Berarti Bu punya forum majelis ya di rumah ya. Ceritanya sambil ngapain gitu itu Bu? Ya, satu sore senang. Iya. Karena kondisi suami kan sudah sibuk banget, jadi bisa kemana-mana ya saya ceritain apa hasilnya tadi. Baik, baik gitu ya. Berarti punya majelis di rumah loh, keren loh. Baik, lagi Bu, lainnya punya strategi lain? Iya. Nggak dengar Bu. Saya mengajak saya masuk ke Aisyah supaya tahu apa yang ada di dalam itu wajar ada ini yang besar. Jadi anak saya itu Aisyah. Dia sekarang menjadi anggota ini. Dia bisa Allah suatu saat dia menjadi pemimpinnya. Yang itu dilakukan dengan saya itu dan penerusnya yang apa sih supaya dia itu bisa melanjutkan konsep-konsep dan development baik dan saya ngomong Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, luar biasa, Masya Allah. Ada lagi satu lagi, monggo. Jadi kita dengan ilmu terlebih dulu, kemudian bergaul dengan masyarakat dan memberikan contoh-contoh yang baik. Dengan demikian ada kepercayaan kepada kita, lalu mulailah kita mendekati dengan sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara kita itu. Misalnya ada yang butuh sholatnya, nah kita dengan perlahan-lahan atau dengan berhati-hati menyampaikan tentang butuhkan, misalnya tentang sholatnya, atau mungkin kita mengajak ke majelis-majelis ilmu dengan tidak menakut-nakuti, yaitu diajak dengan perlahan-lahan, dengan mengajarnya dengan hati begitu. Ya baik. Saja. Ya baik Ibu. Sekarang tadi secara umum maknanya ya. Sekarang strategi kita masuk kepada satu ibadah khusus saja, ya. Karena nanti kalau meluas itu terlalu lebar dan terlalu sulit ya untuk kita cerna gitu ya Bu ya. Waktunya juga tidak mungkin. Baik. Sekarang kita memilih menggelorakan salah satu ibadah sebagai tiang agama. Sebagaimana dengan tema pada kajian kita hari ini adalah menyongsong Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ibu, kita akan menstrategikan ya dakwah ibadah khusus, yaitu tentang sholat. Kenapa sholat?
Karena sholat itu tiang agama, Bu. Kalau orang Islam sudah tidak melekat pada dirinya sholat, maka dia bukan seorang muslim. Ibu, sholat itu ibarat seperti ini, Bu. Ibu pegang air mineralnya. Semua pegang? Pegang ya. Tangan ibu 5 ini ibarat rukun Islam. Jentik ini kenapa bahasa Indonesia nih? Kelingking ibaratnya haji. Ibu lepas kelingkingnya, haji misalnya tidak mampu berhaji, masih Islam, ini Islam. Ibaratnya air putih ini adalah ya Islam. Islam kita pegang erat ya, rukun Islam ada 5. Ibu lepas kelingkingnya karena tidak mampu melaksanakan ibadah haji, masih bisa memegang Islam? Masih, Bu. Kemudian yang keempat apa, Bu? Jari manis. Apa, Bu? Zakat. Rukun Islam 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji dilepas karena tidak mampu melaksanakan, masih bisa pegang Islam. Kemudian dilepas ya. Keempat apa ini tadi? Puasa. Masih bisa, Bu, misalnya nggak mampu karena sakit-sakitan misalnya. Bisa masih pegang Islam. Zakat misalnya nggak mampu, kecuali zakat fitrah ya. Kalau zakat mal misalnya punya emas harus sesuai dengan nisabnya ya. Kalau nggak punya nggak apa-apa, masih Islam. Sekarang ibu siap-siap lepaskan sholatnya. Lepaskan sholatnya. Lepaskan, Bu, sholatnya. Bisa. Bukan muslim lagi. Maka kita wajib mendakwahkan sholat, karena itu tiang agama. Kalau sudah tidak sholat, lepaslah Islam itu. Ibu-ibu rahimahullah, maka strateginya orang-orang yang mampu menegakkan sholat adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Kalau tauhidnya tidak bagus, wallahi dia akan berat dan sulit melaksanakan sholat. Maka strateginya, karena ini menggelorakan dakwah ibadah, khususnya sholat untuk ketahanan keluarga, maka strateginya adalah surat An-Nisa ayat 36. Ini strategi pertama. Apa itu strateginya? Circle pengaruh yang harus kita kuasai. Circle pengaruh yang harus kita kuasai. Surat An-Nisa ayat 36. Dibaca Mbak Aida. Oh iya, monggo Ibu yang lain. Surat An-Nisa ayat 36. Monggo Bu, diwaos. Surat An-Nisa ayat 36. Ini strateginya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa badis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Ya, baik, artinya Bu.
dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Baik, ibu-ibu rahimahumullah, ini adalah strategi pertama untuk menggelorakan dakwah ibadah untuk ketahanan keluarga. Kalau ini tidak dilakukan, muskil, impossible, dakwah ibadah itu akan berjalan. Pertama, tauhid kepada Allah. Bu, lambang Muhammadiyah Aisyah itu dilingkari oleh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang tauhidnya tidak benar, maka dia sulit untuk mengilahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengilahkan itu apa, Bu? Ilah itu sesembahan, kerinduan, pujaan hati, tambatan hati, sandaran hati, ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tauhidnya sudah benar, insya Allah dia sholat itu akan bersemangat. Kemudian yang kedua, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Jadi Bu, orang-orang yang tauhidnya bagus, insya Allah ya Bu ya, dia itu mencintai Allah dan Rasulnya itu luar biasa. Ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya luar biasa, maka dia circle pengaruh terdekatnya yaitu orang tua. Orang-orang yang bertauhid bagus, hanya dia yang mempunyai sikap tawadhu kepada orang tua. Orang tua diurusi dulu. Siapa Bu di sini yang masih punya orang tua? Masih Bu, masya Allah. Bu dijaga nih orang tuanya nih. Insya Allah kalau panjenengan tauhidnya saya, insya Allah saya kali tiap sepuh. Ibu cek anak-anak yang tidak berbakti pada orang tuanya karena tauhidnya nol. Ibu cek saudara-saudara panjenengan yang tidak takzim sama orang tua, meremehkan orang tua, yakin tauhidnya buruk dan yakin sholatnya juga. Kemudian circle pengaruh kedua siapa? Karib kerabat itu berarti orang-orang terdekat. Kalau panjenengan ya suaminya, anaknya. Kalau ada ponaan ya ponaannya, bulie, Pak Dene, tante misanane, terdekat dulu. Jadi ibu-ibu rahmatullah, jangan lompat circle jauh sebelum circle terdekat kita itu kuat. Nanti orang akan mencela begini, kon ngangkut sholat anak wong, anakmu dewe gak sholat. Izin Bu, itu strateginya. Kalau ibu circle ini sudah kuat, maka insya Allah ya ibu melebar kemana itu akan kuat. Tuh, jadi itu dulu diperbagi dulu tauhidnya dulu. Ya, terus baru nanti menjauh teman dekat, teman sejawat, tetangga dekat, baru tetangga jauh. Jangan sampai jenengan tetangga jauh bagus, tetangga dekat tidak terurus. Jangan Bu ya, jangan. Saya mendirikan ketua majelis taklim PKK Anisa Bu di Kupang Prajan. Saya ketuanya. Pertama jamaahnya 30. Tentu banyak pengajian kompetitor kan Bu, ya kan? Banyak pengajian kompetitor yang lebih meriah, lebih ini ya. Akhirnya saya mendirikan, sudah ada pengurusnya,
itu saya bentuk orang-orang terdekat saya. Tetangga saya itu 3 saya ambil. Samping kiri saya, depan saya, saya rekrut untuk menjadi pengurus. Karena nanti kalau kita Bu jauh diurusi sing tidak gak kuat, nanti akan menjadi penggembos. Jadi kursi sholat itu kudu strategi nih Bu. Nggih. Baik, itu harus diperkuat tauhidnya dulu. Kalau tauhid tidak kuat, muskil. Ya, baik. Sekarang yang kedua, bagaimana strateginya? Ibu, yang kedua, nanti saya sebutkan ayatnya. Ini saya ambil dari sebuah kitab, Miftahud dari Sa'adah. Kitab ini karya ulama besar dalam kejayaan Islam, yaitu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Jadi ini ada 3 jilid, tebel-tebel bukunya. Ini masih mukadimahnya. Jadi kitab ini judulnya Kunci-kunci Kebahagiaan. Saya ngisi pengajian di istri karyawan semen Gresik. Itu rutin Bu, setiap bulan. Itu seneng Bu ngaji kitab ini. Miftahud dari Sa'adah. Banyak sekali Bu kunci-kunci kebahagiaan. Saya sampai speechless ya. Ya Allah, kok ini yo bahagia itu yang dikaji, dikupas oleh ulama itu ya. Ibu, ini strategi yang kedua. Jadi dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, maaf, surat Az-Zukhruf ayat 72. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa amal perbuatan itu dikatakan Allah memang bisa memasukkan seseorang ke surga. Amal perbuatan. Tapi ternyata ada ayat lagi yang lebih dahsyat, itu nanti yang akan menjadi strategi kedua. Ternyata menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, kenapa orang-orang itu masih sholat tapi dia juga masih bermaksiat? Kenapa orang itu sholat tapi masih melanggar syariat, masih ngelewer gitu ya? Ternyata Bu, amal perbuatan seseorang itu tidak menjadi jaminan dia masuk jannah. Ternyata dalam kitab tersebut yang menjadi jaminan masuk jannah adalah ketika dia membawa bekal takwanya. Definisi bekal takwa menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah adalah mentransaksikan dirinya berjual beli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jual beli Bu. Dia menjual dirinya, hidup dan matinya, ya. Kemudian hartanya, semuanya untuk bertransaksi kepada Allah. Itulah orang-orang yang akan masuk jannah. Surat, nah ini Bu, kata kunci yang kedua, yaitu surat At-Taubah ayat 111. Monggo dibaca. Jadi orang-orang yang mentransaksikan dirinya berjual beli kepada Allah, semua Bu, seluruh hidupnya. Monggo dibaca surat At-Taubah ayat 111. Ini strategi yang kedua Bu. Ini sulit kalau menggelorakan dakwah ibadah. Kita tidak punya mental ayat 111 surat At-Taubah, tidak bisa Bu. Monggo diwaos Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan 'alaihi haqqan
بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Artinya sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang-orang yang menang itu adalah orang yang bertransaksi kepada Allah, ya, harta jiwanya untuk apa, Bu? Ya itu tadi, Bu, menegakkan sholat, apalagi sholat subuh. Orang Yahudi itu akan takut manakala sholat subuh kaum muslimin itu seperti sholat Jumat. Sudah, Bu? Sudah seperti itu? Belum. Masih kita perjuangkan. Semoga masjid-masjid Muhammadiyah jamaah subuhnya seperti sholat Jumat, Bu. Untuk menggerakkan orang ini butuh effort enggak? Butuh harta enggak? Butuh, Bu. Saya menggerakkan musola kami ya, Bu, ya, untuk sholat subuh anak-anak santri saya. Anak-anak sholat subuh, siapa yang sholat subuh Umi kasih hadiah. Sing teko mek loro ndil areke. Umi aku kira-kira iso kami. Angel aku nek sholat subuh wi. Angel nih koyane gak iso aku nih gitu ya. Loh, bilang sama orang tuamu. Pokoknya bangun gitu ya. Ibu, sampai saya itu membuat gerakan ya, Bu, ya. Setiap Sabtu dan Ahad itu sholat subuh berjamaah. Itu setelah itu diberi apa, Bu? Kopi, teh, sama makan. Kayak tadi, Bu, saya masakkan apa, Bu? Ayam kecap sama oseng-oseng, tahu, kacang panjang sama wortel. Ya, tempo hari pecel, nasi pecel. Itu saya rewangi, Bu, sampai masak malamnya jam 3. Bangun, anak saya bangunkan sambil sholat tahajud. Iku duwe sapa saja? Ya duweku pribadi. Gak ono sing ngekek subsidi. Sing ngekek subsidi Allah Ta'ala. Saya pikir, ya bener ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, jadi orang-orang yang bertransaksi. Jadi ibu kalau punya harta, masih punya nyawa, ibu setiap hari bertransaksi sama Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih beri hamba hidup. Aku berikan hidupku ini ya Allah untuk menegakkan sholat ya Allah, untuk mendidik anak-anakku sholat ya Allah. Ibu, setiap anak saya mau berangkat kerja, Bu, wis gede, Bu, wis sampai nikah, salim cium tangan. Apa pesan saya? Le, jaga sholat ya Le, Rabbi habli minas sholihin. Anak saya yang kecil SMP pamit, Umi berangkat sekolah, Dok, jaga sholatnya ya. Nggih Umi, Rabbi habli minas sholihin. Gitu itu setiap hari, Bu. Setiap hari. Padahal ya anaknya sudah sholat 5 waktu, tapi itu setiap hari. Kenapa, Bu? Nanti kalau dia tidak sholat, apa bisa dianggap seorang muslim? Makanya cara yang kedua itu bertransaksi kepada Allah, berjual beli kepada Allah. Kalau kita tidak punya semangat bertransaksi kepada Allah, loyo sudah. Menggelorakan itu apa, Bu? Tidak hanya sesaat, tapi sampai akhir hayat.
Ibu-ibu rahimakumullah, saya kira strateginya cukup itu aja, 2 hal itu. Insya Allah kalau saya dan panjenengan semuanya bisa mengaplikasikan, insya Allah itu modal kita menuju jannahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Terima kasih Ustazah atas sampaiannya materi ini. Baik, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami buka sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan dari ibu-ibu. Nanti 1 pertanyaan mungkin langsung dijawab, atau bisa juga pertanyaan dulu atau nanti dijawab. Nanti kita teknisnya. Monggo.